Sepertinya kurang semangat lagi jawab salamnya. Belum nyambung ini antara Ustaz dengan jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat tahmid kita ucapkan pada kesempatan kali ini sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa duduk kembali di majelis ilmu. Insyaallah mulai malam ini dan pekan-pekan selanjutnya kita ada materi baru yang berkaitan dengan interaksi sosial ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut kami tema ini sangat penting karena kita itu hidup sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang bergaul satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita ketika bergaul dengan siapapun itu menabrak rambu-rambu syar'i. Kita punya role model, punya teladan dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Manusia itu, kita salah satu di antara mereka adalah makhluk yang suka meniru. Dan ini didukung dengan realita yang ada plus ada penelitiannya, Pak. Jadi bukan omong kosong, malah kayak Ustaz Arang kayak. Manusia itu suka meniru. Meniru siapa yang dia suka. Makanya ada orang yang meniru gaya pakaian orang lain, Pak. Nganggo celana sing kae ono rantene. Napa niku? Sing suwek-suwek seneng. Iki Pak, sing suwek nggon pupune apa dengkule Pak, seneng pakai itu. Karena dia meniru. Ada orang yang meniru orang lain tentang gaya rambutnya. Ada orang yang meniru tentang cara bicaranya, ditiru. Ada yang meniru tentang gaya selebrasinya. Ini pakai selebrasi itu apa sih? Nama itu selebrasi Pak. Atas boten. Oh, nek nembe apa? Aku lagi terus menculat-menculat pakai kayak Pak Unjar kayak. Seperti itu. Itu didasari dari rasa cinta kepada orang itu dan rasa kagum. Kalau seandainya tidak kagum, maka tidak akan meniru. Kayak sopo sih, anu wong malah ditiru. Nah, itu. Kalau seandainya kita tidak kagum kepada seorang, kita tidak akan menirunya, tidak akan menoleh atau melihat orang tersebut. Tapi gara-gara kita suka, kita tiru orang tersebut. Dan fakta juga Pak, setiap orang yang sukses itu biasanya punya inspirator, punya role model dalam dia menjalani hidup ini. Contoh misalkan guru yang sukses, dia punya teladan guru tertentu. Misalkan si fulan adalah guru yang sukses, biasanya dia mempunyai guru juga. Kepala negara yang sukses, dia biasanya juga belajar dari kepala negara yang lainnya. Seorang ayah yang sukses, dia belajar dari ayah yang lainnya. Karyawan yang sukses, dia juga belajar dari karyawan yang lainnya, dan seterusnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita faham benar
kalau ini adalah sifatnya manusia. Benar-benar paham. Ala ya'lamu man khalaq. Seperti terdapat dalam surat Tabarok. Ala ya'lamu man khalaq. Dialah Allah yang mengetahui siapa yang Dia ciptakan. Allah tahu kita manusia punya sifat meniru. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sediakan role model bagi kita, sediakan teladan bagi kita semua. Dan Dia adalah manusia juga. Dan ini hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus nabi dan rasul bentukannya apa? Manusia. Sanes malaikat. Kalau seandainya nabi dan rasul itu adalah malaikat, nanti juga akan ada yang bantah dan ngeyel. Lowongan malaikat masa dicontoh. Sekarang itu bang sepodok. Manusia mencontoh manusia, tidak mungkin manusia mencontoh malaikat. Oleh karena itu Nabi SAW Dia adalah manusia biasa seperti kita. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Saya itu tidak lain dan tidak bukan sama sebagai manusia seperti kalian. Oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy itu menolak. Ngeyel bagi alasannya tidak mau menerima kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Mereka mengatakan, "Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq." Ini kenapa kok rasul kita itu makan makanan kita dan juga kerja di pasar? Mereka itu menolak. Tapi ini alasannya tidak benar. Allah dengan hikmahnya memilih Rasul sebagai manusia. Saya lanjutkan ayat yang ke-110 surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Yang bedanya adalah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan wahyu. Kalau kita jenengan asal wahyu boten Pak, boten Pak, jenengan boten asal wahyu. Walaupun jenengan jenenge wahyu. Baik. Tentu hikmah yang sangat mendasar dan mendalam adalah kita mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan. Dan kalau kita melihat Pak, kita melihat tidak ada seorang Pak di muka bumi ini yang catatan sejarahnya dikenal dengan detail sedetail-detailnya melebihi Nabi Muhammad SAW. Detail sekali. Ada kitab judulnya Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi. Itu bukunya tipis, tidak terlalu tebal lagi, tapi itu mencakup detail kehidupan Nabi SAW sampai hal-hal yang sifatnya kita agak mungkin itu disebutkan ya remeh-temeh. Contohnya misalkan bagaimana cincin Nabi SAW, bagaimana dada Nabi SAW, bagaimana rambut Nabi SAW, bagaimana alis beliau, bagaimana jenggot beliau, bagaimana baju beliau, bagaimana cara makan beliau, bagaimana tongkat beliau, bagaimana pedang beliau. Itu semuanya lengkap Pak, terdokumentasikan dengan baik. Bagaimana cara beliau makan, bagaimana cara beliau tidur, bagaimana cara beliau bergaul dengan istrinya, bagaimana beliau bergaul dengan temannya, bagaimana beliau bergaul dengan musuhnya, sampai rentetan lengkap sekali. Dan itu memang sudah menjadi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala agar kita generasi yang datang berikutnya itu bisa menerapkan sebuah ayat yang Allah turunkan yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Napa niku? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Agar kita bisa menerapkan ayat ini, Pak. Kalau seandainya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu majhul, tidak dikenal, bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini? Tidak bisa. Karena sejarah beliau tersusun dengan rapi, bahkan sebagian orientalis sampai mengatakan satu-satunya orang yang dilahirkan di bawah sinar matahari yang terang benderang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu lahir nang isor srengenge seperti yang dipahami dari makna yang dohir, tapi ibarat ini adalah ungkapan kalau kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas gamblang segamblang-gamblangnya, tidak ditutupi sama sekali. Bahkan Pak, saudara sepersusuan saja diketahui Pak siapa. Ya kan? Beliau kalau pas kecil kan menyusu ke orang lain bernama Halimah As-Sa'diyah, itu diketahui siapa saudara sepersusuan. Sebelum ke Halimah menyusu kepada mantan atau budaknya Abu Lahab, Suwaibah, itu pun diketahui siapa saudara sepersusuannya. Detail sekali kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sedikit mentadaburi ayat yang ke-21 surah Al-Ahzab. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh, saya terjemahkan dulu. Laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada? Uswatun hasanah. Uswah itu artinya qudwah, teladan yang baik. Karena teladan itu ada dua kaki, ana teladan sing apik, ana teladan sing elek. Dan dua-duanya ada. Ya, tapi di sini disebutkan uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan mengharapkan pertemuan di hari akhir dengan pertemuan yang indah. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Mari kita buka sedikit demi sedikit ayat yang indah ini, Pak. Yang pertama, jenazah tadi sudah paham isi ayatnya, Pak? Ada perintah tidak di situ? Coba Pak, ada kata-kata perintah tidak? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap pahala dari Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Ada kata perintah tidak di situ, Pak? Apa? Apa, Pak? Tidak ada. Semua isi ayat ini adalah kata berita atau kalimat berita informatif. Tidak ada kata perintah. Tapi di sana ada kata berita yang bermakna perintah. Ada kata berita yang bermakna perintah. Kalau kita sudah tahu kalau Muhammad SAW dikabarkan sebagai uswah hasanah, setelah itu apa? Ya diikuti. Seperti itu. Mana usah nggak ada kata perintahnya? Kita memahami ayat ini bukan hanya taklek, tiplek, bukan, tapi di balik berita yang bagus ini ada makna lain. Apa itu? Kita diminta untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah uswatun hasanah. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat ini diawali dengan dua huruf, yaitu laqad. Laqad, lam ini kalau kita melihat ilmu nahwu itu bermakna qasam. Qasam itu artinya sumpah. Dan kalimat yang dibuka dengan sumpah niku kalimat yang kuat apa biasa saja, Pak?
Misalkan, iki HP apik. Demi Allah HP iki apik, kuat pundi, Pak? Kuat pundi? Kekuatan kalimatnya, Pak? Kuat yang ada sumpahnya. Lah ini lakot tambah ada kot yang artinya sungguh. Berarti ada dua penguat yang sangat kuat dalam ayat ini. Demi Allah, sungguh ada bagi kalian dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik. Jadi ayat ini informasinya kuat sekali, bukan main-main. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu qudwah atau uswah dalam masalah apa. Tidak. Misalkan, sungguh telah ada bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik dalam beribadah kepada Allah. Allah menyebutkan itu tidak, Pak? Tidak. Sungguh telah ada dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik dalam hal bergaul dengan masyarakat. Menyebutkan tidak? Tidak. Allah hanya menyebutkan sungguh telah ada suri tauladan yang baik dalam diri Rasul. Titik. Tidak ada embel-embel dalam apanya. Maksudnya apa kalau seperti itu? Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi suri tauladan yang baik dalam seluruh perkara. Tidak hanya dalam masalah ibadah saja, karena kehidupan kita tidak hanya isinya ibadah. Tidak. Lengkap, selengkap-lengkapnya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, ternyata dalam ayat ini disebutkan yang bisa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan yang baik tidak semua orang. Hanya orang yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama tadi, berharap Allah dan hari akhir. Yang kedua, banyak mengingat Allah. Orang yang bisa menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan itu dua sifatnya. Yang pertama, dia berharap Allah dan hari akhir. Yang kedua adalah banyak mengingat Allah. Adapun orang yang orientasinya dunia, yang penting dapat dunia, yang penting dapat laba, dapat untung, meraih apa yang dia inginkan, tidak akan bisa menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladannya. Yang kedua, konsekuensinya apa? Orang yang lalai, ghafil, bahasa Arabnya ghafil, lalai, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak akan bisa menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladannya yang baik. Ternyata dimensi mengingat Allah itu kuasa. Tidak hanya kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak hanya itu. Jenengan ketika makan baca bismillah tidak. Lalai yo. Jenengan lalai. Lalu jenengan ketika mau hubungan badan dengan istri, dikir tidak. Lalai. Jenengan lalai. Tadi ketika masuk masjid, kaki mana dulu yang dimasukkan? Kanan atau kiri? Aduh, lali yo. Jenengan lalai di situ. Tadi ketika setelah selesai makan, membaca alhamdulillah atau tidak? Orang kelingnya rusak. Jenengan lalai. Ternyata hidup kita banyak lalainya. Belum bisa mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Padahal sifatnya orang yang ulul albab
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri. Apa kegiatan yang berdiri? Bekerja. Kerja ingat Allah gimana? Ingat halal haram. Ingat mana akad yang boleh dilakukan, mana akad yang tidak boleh dilakukan. Oh, ingat ini riba atau gharar. Ya kan? Waktu dan ketika duduk, apa yang ketika dilarang ketika duduk? Ya apa saja duduk. Bekerja seperti ini, membaca, makan, ya kan? Duduk. Wa ala junubihim ketika tiduran. Kegiatan seorang muslim itu tiga ini: berdiri, duduk, berbaring, yadhkurunallah. Dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua ini, Pak. Kalau seandainya kita tidak memiliki dua karakter ini, berharap Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah, kita tidak akan bisa menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan yang baik. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, ya kan? Ketika diingatkan tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bantah terus, ya kan? Dia tidak bisa masuk ke dalam ayat ini. Apa mangan lo tangan kio bisa? Seperti itu. Ngapa mangan kudu jengkong ngadeg bisa? Diatur kalau diatur. Nah, itu orang yang seperti itu belum bisa menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk. Kenapa? Karena belum bisa berharap pahala dari setiap apa yang dikerjakan. Baik. Semoga bisa dipahami Pak. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah, mengapa kita menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan? Mengapa sih? Jawabannya adalah yang pertama, karena hidup beliau adalah kehidupan manusia yang paling sempurna, tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya. Orang-orang terdekat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah memberikan informasi negatif tentang beliau. Ini lagi nanti insya Allah akan kita sebutkan. Ini beliau itu orang yang sempurna, orang yang sempurna. Yang kedua, mengapa kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya hati-hati bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an tusibahum fitnatun, akan ditimpa fitnah, ayusibahum 'adzabun alim, atau ditimpa dengan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin agar kita itu ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ikut yang lain. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Ini yang disebut dengan ismah atau maksum. Maksum, Nabi itu maksum, maksudnya apa? Dijaga dari dosa-dosa. Kalau kita jangan ditanya, setiap hari berbuat dosa. Kita selama kita orang biasa, ustadzkah, kiaikah, atau siapapun itu, setiap hari akan terjatuh dalam dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah dari dosa. Kalau berbuat dosa, Allah tegur. Kemudian, mengapa kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan pelajaran, penuh dengan pelajaran. Tidak ada kehidupan beliau yang berlalu tanpa ada hikmah yang bisa dipetik. Tidak ada. Bahkan beliau, Pak, ini hadis Nabi SAW, ada sebuah hadis yang kecil.
Nabi itu pernah ketemu dengan anak kecil namanya Abu Umair. Abu Umair itu punya seekor burung yang biasa dimainkan, Pak. Bocah cilik kan senang dolanan manuk, Pak, nggih. Dimainkan. Burungnya mati. Terus sedih anak itu. Nabi pun bertanya kepada anak itu, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, Nughair lagi apa? Burungnya namanya Nughair. Lah, Imam Syafi'i seorang ahli fikih dan ahli hadis, itu sampai bisa menulis sekitar 60 atau 70 pelajaran penting dari hadis ini. Padahal hadisnya pendek sekali. Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nughair? Kalau kita kan paling biasanya menyebutkan beberapa pelajaran. Yang pertama, tidak mengapa kita atau kita harusnya berakhlak baik kepada anak kecil, tidak cuek kepada mereka. Tanya, ya kan? Walaupun mainnya rusak, jangan dibiarkan. Ada anak kecil mainnya rusak, ya. Enggak, mainan bagi anak kecil itu hal yang penting. Benar saudara? Iya. Kalau main anak kita rusak, jangan dianggap remeh. Itu hal penting sekali bagi dia. Makanya Nabi SAW bertanya kepada Abu Umair. Terus yang kedua, boleh memberi nama kunyah kepada anak. Maksudnya gimana Ustaz? Nama kunyah itu adalah nama yang didahului dengan abu atau ummu. Misalkan saya punya anak namanya Ismail, saya disebut dengan bapaknya Ismail. Jenengan punya anak namanya Yahya, misalkan disebut dengan bapaknya Yahya. Lah ternyata dalam Islam itu boleh menyebut orang dengan nama kunyah walaupun dia tidak punya anak. Tidak harus punya anak. Contohnya siapa? Abu Umair. Apakah dia punya anak namanya Umair? Tidak. Nah itu. Aisyah juga seperti itu, Pak. Aisyah itu nama kunyahnya Ummu Abdillah. Ibunya Abdullah, padahal tidak punya anak namanya Abdullah, punyanya keponakan namanya Abdullah bin Zubair. Nah, mungkin pelajaran berikutnya ini baru satu hadis Pak, kecil sekali, pendek sekali. Oh, bolehnya memelihara burung, boleh anak kecil bermain burung. Mungkin pelajaran berikutnya, ketika burungnya mati, anak kecil tidak berdosa. Pelajaran berikutnya, boleh memberi nama seekor burung. Jadi burung itu punya nama, nggak masalah. Oke, malam itu jenis apa? Oh ini Agus, ya Agus ini, kan Agus tanggung dari kok, ya kan. Kasih nama yang aneh-aneh lagi. Nah, yang cocok untuk hewan. Nah, itu baru sepotong atau sepenggal pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dijelaskan, diambil pelajaran yang sangat banyak sekali oleh para ulama. Kalau hadisnya panjang sekali. Baik. Mengapa meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syarat keberhasilan dan kemenangan kita selaku umat Islam. Kalau umat Islam semakin dekat dengan sunnah Nabi SAW, maka akan semakin besar kemenangannya, dan semakin jauh dari sunnah Nabi SAW, maka semakin kecil kemungkinan menang. Berarti sini ada satu poin penting, bahwa seharusnya seorang muslim itu kenal siapa nabinya, tidak hanya secara global, tapi secara detail. Dan insya Allah di pengajian kita kali ini atau di pengajian kita selanjutnya itu kita akan menyebutkan poin per poin didasari dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal apa kita meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam hal apa sih kita meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak. Yang pertama dalam akhlak beliau. Dalam akhlak beliau. Ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, "Wahai ibundaku, bagaimana sih akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?" Beliau menjawab, yaitu Aisyah, "Ama taqra
taqra'ul Qur'an kana khuluqul Qur'an. Bukankah engkau membaca Al-Qur'an ya anakku? Iya. Akhlak beliau itu Al-Qur'an. Jadi kalau ada istilah Al-Qur'an berjalan, berarti siapa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jenengan Quran berjalan bukan Pak? Ya, bukan Pak nih. Apa Quran berjalan? Bagi-bagi. Berarti jenengan bukan Quran berjalan. Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah, ya kan? Jenengan sering mendengar anak namanya Sofiyah Pak. Nah, Sofiyah itu salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Menceritakan itu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya belum pernah melihat ada orang yang lebih baik akhlaknya dibandingkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya yang bercerita ini adalah orang lain, wajar. Karena orang lain tidak tahu dalamannya kita, sang suami. Gimana? Kalau istri Pak, itu sudah tahu borok-borok jenengan sebagai seorang suami. Kalau bapak ngenain jopo kayak mau ngenain jopo gitu nanti. Gimana? Tapi ini yang menceritakan tentang kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang-orang jauh, bukan, tapi orang dekatnya. Dan tidak ada satupun orang dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok menceritakan keburukan, tidak ada. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersih, putih, tanpa cacat, tanpa celah. Anas bin Malik. Jadi kan tahu siapa Anas bin Malik? Beliau itu pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun loh Pak membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ring satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita seperti ini. Wallahi demi Allah, laqad khadimtu tis'a sinin. Saya telah membantu melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 9 tahun. Wa ma'alimtu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kadza wa kadza aw li syai'in taraktuhu hala fa'alta kadza wa kadza. Selama 9 tahun itu beliau itu nggak pernah protes ketika aku mengerjakan sesuatu. Beliau mengatakan seperti ini, kenapa kau berbuat seperti ini? Atau ketika saya tidak mengerjakan sesuatu, beliau protes, kenapa kau tinggalkan ini? Nggak pernah. Orangnya legowoan, legowoan. Musuhnya pun musuhnya ya. Jadi kalau baca sirah dari awal sampai akhir, tidak ada satupun musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mengorek Nabi dalam masalah akhlak. Tidak ada. Abu Jahal tidak pernah membicarakan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah Pak. Abu Sufyan yang ketika ditanya oleh Heraklius Pak, tidak menyebutkan akhlak Nabi SAW jelek seperti itu, tidak ada. Kenapa? Wong orang nggak bisa dibuat-buat. Mereka jujur. Kalau kita coba sebutkan sifat negatif yang dimiliki oleh saya, langsung 1, 2, 3, 4, 5 langsung ketemu semua Pak. Nabi SAW tidak ada. Lah yang seperti ini kita butuh teladan, dan Nabi SAW ada di hadapan kita. Dengan apa kita tahu? Dengan membaca buku yang menceritakan tentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau teladan dalam apa? Dalam masalah sikapnya yang lembut dan memaafkan. Ini bisa 2 pengajian kalau kita teruskan. Dalam masalah kelembutan dan sifat memaafkan, beliau orang yang nomor 1 Pak. Ada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala pernah bercerita ini. Beliau itu Anas bin Malik pernah berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menggunakan selendang yang agak kasar. Tiba-tiba dari belakang ada orang Arab Badui. Jangan tahu orang Arab Badui boleh Pak?
Orang Arab Badui itu orang Arab yang hidup di pedalaman, yang kurang adabnya. Kenapa? Nggak pernah dididik. Ini tiba-tiba dari belakang lari sekencang-kencangnya nih selendangnya Pak, sampai kelihatan membekasnya. Itu sudah seperti itu, ditambah dengan ucapannya apa? Dengarkan ucapannya Pak Andi seperti ini, ucapan dia. Murli mimma lillahi alladhi indaka. Gak pakai basa-basi, tidak mengucapkan salam, tidak memanggil wahai Rasulullah, tidak, tapi langsung perintahkan orang untuk memberikan aku harta Allah yang ada di sisimu. Ini Pak, cuma seperti itu. Memang itu nabadi seperti itu Pak, tidak punya adab. Berarti kalau kita tidak punya adab, kata sinten Pak? Kata sahabat Badui. Langsung Pak. Tidak ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tidak. Kalau orang Madinah, kalau mau mengucapkan seperti ini bisa ditakluk mulutnya Pak. Tidak menggunakan ya Rasulullah, tidak boleh. Ini karena orang Arab Badui seperti ini. Perintahkan orang untuk memberikan harta yang ada, hartanya Allah. Ketika itu Nabi SAW itu dapat banyak ghanimah ketika perang Pak. Ya kan? Itu ucapannya kasar, tindakannya kasar. Nabi itu hanya noleh, kemudian senyum dan tertawa, kemudian dikasihkan hal tersebut. Tidak apa? Tidak marah. Refleksnya itu kalau lihat akhlak orang itu refleksnya seperti apa, lihat. Kalau refleksnya baik Pak, berarti itu dasarnya akhlaknya baik. Tapi ketika refleksnya pertama kali, sikapnya pertama kali kasar, buruk, berarti itu yang pertama. Ada setelahnya itu yang dibuat, yang diusahakan. Nah, bisa Rasulullah refleksnya itu sangat baik sekali. Digitukan, nggak langsung cemburu, nggak langsung tidak kagetan, tapi hanya tersenyum, kemudian beliau tertawa dan langsung memberikan harta yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam masalah apa? Kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah rasa malu. Tolong dibedakan antara rasa malu dengan kecil. Kecil itu apa kecil? Sebenarnya bahasa kecil bukan? Bahasa itu bukan? Kecil itu apa sih? Takut, kecil hati, rendah diri, minderan. Tidak. Malu itu ketika berbuat salah. Dan diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal aghra'i fi khidriha. Beliau SAW itu jauh lebih pemalu dibandingkan seorang perawan, wanita perawan akan isinan Pak Nggih. Ini dasar sifatnya perempuan itu Pak. Duwe rasa isin. Berarti kalau perempuan sudah tidak punya rasa malu, itu sudah di luar fitrahnya. Benar betul Pak? Waduh kok jogetan dengan kamera yuk. Ini berarti sudah di luar fitrah seorang perempuan. Saya tambahkan Pak Andi, rasa malu bagi perempuan itu dipuji dalam Al-Quran. Dalam kisahnya Nabi Musa ketika bertemu dengan dua orang perempuan di kota Madian. Waja'at ihdahuma tamshi ala istihya'in. Ketika Nabi Musa alaihissalam tak lari dari kejaran Fir'aun. Karena Nabi Musa membunuh seorang Kipti, penduduk asli kota Mesir. Nabi Musa dikasih tahu oleh seorang, Nabi Musa, ini para tentara sedang mencarimu, mau membunuhmu. Selamatkan dirimu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pergi dengan mengendap-endap keluar dari Mesir sampai ke kota Madian. Di kota Madian ternyata di situ sedang ada sekumpulan orang lagi ngasih minum kambing. Ternyata ada dua orang perempuan yang terpisah dari mereka. Ini nggak dapat. Kenapa? Mereka lemah, nggak bisa ngantri. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam membantu keduanya untuk cari minum kambingnya.
Setelah itu keduanya pergi pulang ke rumah, cerita ya kan kepada bapaknya, ya bapak tadi saya ketemu seorang pemuda sifatnya seperti ini, kuat, dia orangnya baik. Yaudah panggil ke rumah. Akhirnya salah seorang di antara wajah ihdahuma tamsi ala istihyain. Salah satu dari kedua perempuan itu datang berjalan dengan penuh rasa malu. Sifat penuh rasa malu itu kok sampai disebutkan dalam Al-Quran, Pak? Itu masih ada tanda petik yang harus kita pelajari. Berarti sifatnya perempuan itu harusnya memiliki rasa malu yang banyak. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih pemalu dibandingkan siapa? Perawan atau seorang perempuan yang ada di kamarnya. Fa'idha ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Kalau seandainya beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, langsung kami tahu dari raut wajahnya yang berubah. Ya kan? Baik. Kemudian dalam masalah apa? Kita meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah kasih sayang. Dalam masalah kasih sayang, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai rahmat untuk lil alamin. Dalam surah Anbiya ayat yang ke-107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat untuk alam semesta. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencium Hasan dan Husain. Siapa Hasan dan Husain? Cucu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Nabi menciumi Hasan dan Husain. Biasa kan? Yang namanya kakek, sinda, nyayang itu kan biasa. Di sampingnya ada seorang namanya Aqra' bin Habis. Ini orang Badui, Pak. Aqra' bin Habis. Dia heran. Orang besar, maksudnya orang besar itu tokoh besar, kok nyium anak? Dulu saya Rasul, saya punya 10 anak. Orang tahu tak ambung. Bangga, Pak. Bangga. Jadi Aqra' bin Habis itu dengan bangga menceritakan dirinya sendiri. Saya itu dua anak 10. Jadi anaknya benar Pak. Paling loro Pak. Saya punya anak 10, tidak pernah saya cium. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari perkataannya Aqra' bin Habis ini. Beliau mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mempunyai kasih sayang, dia tidak akan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Dan sangat banyak sekali perilaku beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kalau beliau itu seorang yang penuh dengan kasih sayang. Orang yang penuh kasih sayang bukan berarti orangnya lembek, bukan berarti orangnya tidak bisa berperilaku tegas, bukan. Karena Nabi SAW di suatu saat juga pernah menghukum mati orang-orang, tapi tidak berarti beliau tidak berkasih sayang. Allah Taala sudah bunyi panggil, nanti kita lanjutkan sebentar, enggak ada. Kepada Ibu rahimahullah rahimakumullah, insyaallah poin-poin yang lain kita sambung di pertemuan mendatang, dan kita awali pertemuan kita besok dengan pembahasan bagaimana Nabi SAW bergaul dengan keluarga terdekatnya, karena itu hal yang sangat penting sekali. Baik, Allah Taala bismillah. Allah tidak sehat. Betul benar. Alhamdulillah kalau tidak ada. Ibu juga tidak ada. Oke. Kita tutup pengajian kita kali ini, Pak. Insya Allah kita bertemu di pertemuan mendatang di malam Selasa. Allah Taala bisawab, ini yang bisa disampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.